Kami banyak kali kehilangan berkat dan mengalami persoalan-persoalan justru karena kami tidak berdoa. Ya Tuhan, sore hari ini berilah kami pencerahan pada waktu kami belajar mengenai doa. Berilah hati kami Engkau sentuh dengan firman-Mu dan Roh Kudus juga, agar kami kemudian mau belajar dan melanjutkan kehidupan doa kami seperti yang Engkau arahkan, supaya kami memperoleh hal-hal istimewa yang telah Engkau siapkan bagi kami, dan juga pekerjaan-Mu berhasil karena Roh Kudus yang bekerja, bukan karena kuat dan gaya kami, tapi hanya karena Roh-Mu saja. Oleh sebab itulah kami datang dan melangsungkan kehidupan doa kami, sebab kami membutuhkan Engkau. Tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apapun yang benar dan baik. Berfirmanlah kepada kami. Terima kasih atas kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Matius 6 ayat 5 sampai dengan 15 menjadi bahan renungan kita pada sore hari ini. Saya akan membacakan untuk kita sekalian Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15. Sabda Tuhan Yesus sendiri. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mengerti dan terutama lagi yang melakoni dalam kehidupannya. Amin. Marilah kita berdoa. Saudara-saudara, inilah tema khotbah kita pada sore hari ini. Saya senang karena waktu saya mengucapkan tema ini, marilah kita berdoa, tidak ada yang lipat tangan dan tunduk kepala, tutup mata. Biasanya begitu orang bilang, marilah kita berdoa, lalu semuanya tunduk kepala dan berdoa. Namun saya hendak mengangkat tema ini, marilah kita berdoa. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Itu adalah suatu panggilan, suatu undangan, dan suatu ajakan yang mengingatkan kita bahwa doa bukanlah tugas yang berat. Jadi kali kalau kita diajak untuk berdoa, kita merasa, wah, rasanya kok berat begitu. Dan tidak banyak orang yang suka untuk berdoa. Bukan cuma di sini, tapi di setiap gereja umumnya. Dari sekian banyak anggota, tidak sampai 10% yang hadir di dalam persekutuan doa. Sesungguhnya, marilah kita berdoa adalah suatu undangan untuk memperoleh berkat.
Doa adalah sarana berkat yang membawa kita begitu dekat dengan Allah. Dalam surat Ibrani dikatakan, marilah kita datang dengan hati yang berani ke hadapan tahta anugerah Allah untuk mendapat pertolongan pada waktu ini. Tuhan Yesus berkata, sampai saat ini kamu belum pernah meminta apapun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan mendapat, dan supaya penuh sukacitamu. Jadi doa itu dimaksudkan untuk mendatangkan berkat bagi kita. Seorang hamba Tuhan bernama A.B. Simpson mengatakan, prayer is the link that connects us with God. Doa adalah mata rantai yang menghubungkan kita dengan Allah. Dan kita sudah sering menyanyi bahwa Allah itu hanya sejauh apa? Sejauh doa. Allah bertahta di sorga yang maha tinggi. Bagaimana kita datang dan menjangkau Dia? Tetapi di dalam dan melalui doa, Allah itu dekat kepada kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri senantiasa berdoa. Saudara, coba kita bayangkan, kalau Tuhan Yesus, anak Allah, bahkan Allah sendiri sejatinya Dia adalah setara dengan Allah di dalam Allah Tritunggal. Dia ketika hidup dalam dunia ini senantiasa berdoa. Alkitab, Injil mencatat begitu banyak catatan tentang doa Tuhan Yesus. Malam-malam hari ketika semua orang beristirahat, Dia masih naik ke gunung berdoa seorang diri. Pagi-pagi buta ketika matahari belum terbit, semua masih gelap, Dia sudah bangun untuk berdoa. Sebelum melakukan tugasnya, Dia berdoa. Dia sebelum membangkitkan Lazarus, Dia berdoa. Sebelum naik ke kayu salib, Dia berdoa. Sebelum Dia mengadakan mujizat, Dia berdoa. Dia senantiasa berdoa. Kehidupan doanya sedemikian istimewa. Saudara-saudara, kalau saudara mau belajar sesuatu dari Tante Kian, saudara mau belajar apa dari Tante Kian? Bikin baca. Baca Tante Kian terkenal. Oke. Kita minta kepada seorang keistimewaannya. Mungkin kita minta kepada Tante Kian untuk diajar bagaimana membuat kue tart, sebab Tante Kian itu adalah pakarnya. Saudara-saudara, ketika murid-murid minta belajar kepada Tuhan Yesus, apa yang mereka minta diajar? Apakah mereka minta belajar berkhotbah kepada Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus kurang hebat dalam khotbah? Selesai Dia berkhotbah, orang-orang begitu kagum mengatakan belum pernah mendengar pengajaran dan khotbah seperti disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tapi murid-murid tidak minta Tuhan Yesus mengajarkan mereka berkhotbah. Mereka juga tidak minta Tuhan Yesus mengajarkan mereka bagaimana menyembuhkan orang. Padahal Tuhan menyembuhkan begitu banyak orang, berbagai macam sakit penyakit. Mereka juga tidak minta Tuhan Yesus mengajar mereka untuk mengusir setan. Padahal setan lari tunggang-langgang setiap kali Tuhan Yesus datang. Tetapi mereka meminta Tuhan Yesus mengajar mereka apa? Ajarlah kami berdoa. Berarti setiap kali mereka melihat Tuhan Yesus berdoa, mereka melihat sesuatu yang sangat istimewa di dalam kehidupan doa Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita murid-muridnya, Tuhan pun mau kita belajar berdoa. Yakobus mengingatkan dalam suratnya bahwa kita tidak memperoleh atau kita tidak mendapat karena kita tidak meminta, kita tidak berdoa. Di dalam lagu What a Friend We Have in Jesus, tulisan Joseph Scriven, di sana di dalam bait ini dikatakan begitu banyak damai sejahtera kita hilang, begitu banyak hal-hal yang susah sebetulnya tidak perlu kita alami, semuanya itu terjadi karena kita tidak membawa segala sesuatu kepada Allah melalui doa. Kita tidak mendapat karena kita tidak meminta. Di lain pihak, meski kita sudah meminta,
namun kita tidak mendapat. Rasul Yakobus mengatakan karena apa? Karena kita salah di dalam meminta. Salah entah di dalam motivasi, entah di dalam cara. Karena kita keliru, maka kita tidak mendapat. Jadi, pertama, sayang sekali kalau kita tidak berdoa. Juga sayang sekali kalau kita sudah berdoa, tetapi masih keliru berdoa. Hari ini kita mau belajar bagaimana berdoa supaya kita tidak kehilangan berkat yang Tuhan sudah siapkan. Marilah kita berdoa. Itu mengajak kita berdoa untuk belajar berdoa dengan motivasi dan cara yang benar agar doa kita tidak sia-sia. Itulah maksud Tuhan Yesus di dalam khotbahnya di Matius pasal 6. Ya, minggu lalu kita sudah mulai belajar dengan mulai suatu tema besar. Tuhan katakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Pertama, dalam berbuat amal sedekah, jangan untuk pamer. Dan Tuhan Yesus juga memberitahukan, demikian juga waktu berdoa. Doa itu baik, doa itu sarana berkah, tapi jangan berdoa untuk pamer, untuk dilihat, untuk dinikmati keindahan doanya oleh orang lain. Jadi, waktu kita berdoa, kita tidak perlu menjadi takut, wah, bagaimana berdoa supaya doaku bagus. Kita tidak perlu berdoa bagus. Yang penting itu berdoa benar. Doa itu untuk telinga Allah, bukan telinga manusia. Di dalam Bible Study, kemarin dulu saya sudah menceritakan, dan hari ini saya ulang lagi buat kita sekalian. Ada seorang anak, omanya janji kepadanya, nanti hari Natal aku akan berikan kamu sepeda kecil, sepeda roda 3. Anak itu senang sekali karena dia kepingin sepeda. Jadi setiap malam dia berdoa sebelum tidur bersama dengan saudaranya di kamar, dia berdoa. Dia berdoa dengan suara keras, terima kasih Tuhan karena hari Natal nanti Oma sudah janji memberikan sepeda buat saya. Terima kasih Tuhan, saya senang sekali mengucap syukur. Saya menunggu hari Natal itu untuk dapat sepeda dari Oma. Setiap malam dia doa seperti itu. Dan suara yang keras sekali. Saudaranya, cicinya berkata, kenapa kamu doa keras-keras? Tuhan kan dengar, meskipun kamu doa berbisik dalam hati pun Tuhan dengar. Aku percaya, kata si adik, Tuhan itu maha mendengar. Tapi Oma itu sudah kurang tajam pendengaran. Dia pun perlu doa keras-keras untuk Oma. Saudara, kita lihat si anak kecil, dia berdoa buat telinga siapa? Buat telinga Oma. Marilah kita berdoa bukan untuk telinga sesama kita, tapi kita berdoa untuk telinga Tuhan. Kita juga berdoa, Tuhan Yesus katakan jangan dengan konsep yang salah. Ada orang berpikir doa itu perlu panjang kali lebar, banyak kata-katanya. Semakin lama berdoa, wah semakin manjur doanya. Tuhan Yesus katakan jangan punya konsep seperti itu. Bahkan kadang orang supaya doanya panjang, dia ulang-ulang, dia bertele-tele mengucapkan frase yang diulang-ulang atau frase yang sebetulnya berlebihan. Dibuat berbunga-bunga doanya. Dan seorang pendeta doanya panjang sekali, semua dia doakan. Yang sakit, gereja, semua komisi, lalu negara, bangsa, semua dia doakan. Sudah begitu panjang dia berdoa. Lalu dia masih tanya lagi, apa masih ada yang kurang lagi saya doakan? Satu jemaatnya yang sudah gak tahan berkata, yang kurang aminnya Pak Pendeta. Kurang, tutup saja doanya, sudah terlalu panjang. Saudara-saudara, doa itu, Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah yang terkenal berkata, bukan panjangnya, tapi bobotnya yang penting. Hakikatnya, bukan panjang lebarnya. Ada orang yang menjadi takut berdoa karena dia merasa dia belum bisa menaikkan doa dengan bahasa doa. Bagaimana berdoa? Aku belum bisa berdoa. Dia juga merasa kata-katanya belum bagus sebagai gaya doa. Ada yang berdoa selalu menutup berkata, dengarkanlah doa kami yang tidak sempurna,
Saudara, sampai saya dan saudara nanti kita meninggal dunia, doa kita selalu itu tidak sempurna. Kita tidak usah bilang kepada Tuhan, terimalah doa kami yang tidak sempurna. Doa kita selalu tidak sempurna. Tetapi Tuhan Yesus, Imam Besar di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi Imam Besar Maha Agung. Dia yang berdoa bagi kita. Fungsi imam adalah mengantarai umat kepada Allah. Demikian Tuhan Yesus menjadi Imam Besar Maha Agung kita. Jadi doa-doa kita bawa dalam nama Tuhan Yesus, supaya disaring dan disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Kita tidak perlu takut berdoa. Doa adalah komunikasi dan relasi seorang anak kepada bapaknya. Kalau kita berbicara kepada orang tua kita, apa kita berdoa? Kita berbicara dengan basa-basi? Apa kita berbicara kepada ayah ibu kita dengan mengucapkan lebih dahulu selamat pagi atau selamat sore? Tidak, kita langsung memanggil daddy atau mami, lalu kita mengungkap apa kita mau. Tidak ada urutan harus pembukaannya apa, kemudian pertengahan dan penutupnya apa, lalu mulai ada sanjungan dulu kepada papi mami, dan no, kita bicara begitu santai sekali, informal, tidak perlu sesuatu bahasa yang baku dan basa-basi. Bahkan ketika anak-anak kita belum bisa berbicara dengan jelas, kita sebagai orang tuanya sudah mengerti apa yang mereka maksudkan. Ya, kita yang bukan orang tua dari si anak itu, dengar anak tersebut yang masih belajar bicara, ngomong, kita nggak ngerti apa yang dia ngomong. Tetapi seorang ibu mengerti perkataan. Oke, Jensen sekarang sudah pintar bicara. Pada waktu Jensen masih susah sekali bicara, masih bicara tepat-tepat. Ing sebagai ibunya sudah mengerti. Kita itu susah mengerti. Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu bingung berdoa dan meniru-niru orang lain berdoa, bikin panjang-panjang, bertele-tele dan sebagainya. Karena apa? Tidak perlu seperti itu, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan bahkan sebelum kamu meminta kepadanya. Di dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan Allah itu mendengar sebelum kita berbicara. Dia sudah menjawab sebelum kita meminta. Tidakkah itu luar biasa, saudara? Itu adalah berkat yang Allah sediakan melalui sarana doa. Jangan takut berdoa. Mulai hari ini setiap orang dimungkinkan untuk berdoa, dapat berdoa, karena kita hanya berbicara kepada Bapa kita yang di sorga, berkomunikasi dengan Dia seperti anak kepada Bapa. John Bunyan, seorang hamba Tuhan yang menulis satu buku terkenal, Pilgrim Progress, dia berkata, di dalam doa, it is better to have a heart without words than words without hearts. Jadi jangan pernah kita bingung dengan kata-kata di dalam doa dan waktu kita berdoa. Yang penting ada hati untuk berdoa. John Bunyan mengatakan lebih baik kita punya hati meskipun kita bingung dan bahkan tidak punya kata-kata untuk berdoa, daripada punya banyak kata-kata dalam doa tapi tidak ada hati yang ikut serta. Jelas, saudara-saudara? Jadi marilah kita memiliki hati suka berdoa. Itu yang Allah cari. Bahkan ketika kita tidak bisa mengucapkan kata-kata, Roh Kudus berdoa bagi kita. Demikian firman Tuhan dalam Roma pasal 8. Kita tidak lagi bisa berkata-kata. Mungkin ada kesedihan, ada beban yang terlalu besar. Kita cuma bertelut di sana. Hati kita tujukan kepada Allah. Roh Kudus berdoa bagi kita, dan Allah yang Maha mengetahui kebutuhan kita akan memberikannya kepada kita. Marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa dengan pola doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dalam ayat ke-9, Tuhan Yesus berkata, karena itu. Jadi, setelah Tuhan Yesus mengajarkan, jangan doa untuk pamer, jangan doa bertele-tele, bingung dengan kata-kata.
Tuhan berkata, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami di sorga, dan seterusnya. Bukan maksud Tuhan Yesus setiap kali kita berdoa, kita tutup mata lalu berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Seperti itu. Ada kepercayaan yang menggunakan doa-doa seperti ini seperti mantra. Disuruh berdoa 10 kali doa Bapa kami. Kalau dia mengaku dosa sebagai bentuk pengampunan dosanya, ya sudah, kamu doa 10 kali doa Bapa kami dan 10 kali doa Santa Maria. Tuhan Yesus mengajarkan doa ini bukan untuk kita menaikkan doa seperti mesin tanpa kita mengerti. Doa ini adalah sebuah pattern, sebuah pola doa. Tuhan buat sedemikian rupa sehingga kita tidak perlu takut, bingung berdoa. Ada pola. Doa itu begitu sederhana. Di dalamnya ada esensi. Kita tidak perlu dengan harus berurutan seperti itu dalam berdoa. Tapi esensinya adalah waktu kita berdoa, kita datang kepada Bapa yang di sorga. Bapa yang maha kuasa. Bapa yang mengasihi kita. Dan Bapa yang mengerti kebutuhan kita. Bapa yang mengasihi kita dan suka memberi kepada kita kebutuhan-kebutuhan kita. Lalu kita berdoa, dikatakan dikuduskanlah namamu. Kita berdoa dengan suatu kerinduan. Semua tujuan doa kita adalah untuk kemuliaan nama Bapa, bukan hanya untuk kepentingan dan kesenangan kita. Berdoalah seperti Rasul Paulus mengajar, apapun yang kita lakukan, makan, minum, dan apa saja, itu untuk kemuliaan Allah. Begitulah tujuan doa kita. Setiap kali kita berdoa, motivasi kita luruskan untuk kemuliaan Allah. Termasuk ketika kita berdoa untuk kebutuhan kita. Ada seorang wanita, suaminya sangat jahat sekali dan tidak bertanggung jawab. Pokoknya, hidup sudah seperti neraka dalam pernikahan dan rumah tangga itu. Wanita itu berdoa, katanya berdoa itu bisa berhasil. Tapi suami tetap seperti itu juga. Satu hari dia berkonsultasi dengan seorang istri hamba Tuhan. Dia curhat, dia berkata, aku sudah doa sekian tahun, tidak ada gunanya. Istri hamba Tuhan tanya, bagaimana kamu berdoa? Dan untuk apa kamu berdoa? Saya berdoa supaya suami saya berubah. Mengapa kamu ingin suamimu berubah? Ya supaya dia bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Supaya jangan pulang rumah ngamuk-ngamuk lalu pukul saya. Lalu istri hamba Tuhan itu berkata, sekarang ubahlah motivasi dan tujuan doa. Tentu kita membutuhkan suami yang baik, suami yang berubah, suami yang bertobat. Tapi marilah kita berdoa supaya nama Tuhan dimuliakan. Untuk Tuhan. Bagaimana berdoa? Maksudnya bagaimana? Lalu istri hamba Tuhan itu mengajar, kamu berdoa mulai sekarang. Doakan untuk pertobatan suamimu. Supaya apa? Supaya dia jangan mempermalukan Tuhan. Namanya seorang Kristen, tapi kelakuannya seperti itu. Hati Tuhan sedih, nama Tuhan dipermalukan. Berdoalah supaya dia tidak menyedihkan hati Tuhan, supaya dia berubah, agar dia berhenti dari perbuatan yang jahat dan segala macam dosa, tidak membuat penebusan Tuhan itu sia-sia. Berdoa untuk hati Allah, berdoa dengan motivasi untuk kemuliaan Allah. Dan sejak hari itu, istri itu berdoa dengan motivasi tersebut. Dan apa hasilnya? Suaminya bertobat. Allah bekerja. Hati suaminya diubahkan. Dan pada gilirannya, sebagai byproduct, istrinya pun mendapatkan manfaat yang dulu dia inginkan. Tapi tujuan dan motivasi doa untuk kemuliaan Allah, itu Tuhan harus ajarkan. Berdoalah dengan motivasi seperti itu. Apa saja yang kita minta, selalu ingat kemuliaan Allah, hati Allah, kesenangan Allah. Berdoa mencari kehendak Allah, dan supaya kehendak Allah dilaksanakan. Mulai dari dalam diri kita, kerajaan Allah dihadirkan. Datanglah kerajaan, itu maksudnya berdoa untuk kepentingan kerajaan Allah. Kita berdoa untuk keperluan kita dengan satu cita-cita, hidup itu cukup, secukupnya. Asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Tidak bercita-cita seperti orang dunia, mengejar-ngejar kekayaan. Kalau Allah memberkati kita dengan kekayaan, kita terima.
Itu adalah berkat dari Allah, tapi bukan tujuan kita. Kita hidup secukupnya. Bahkan ketika kita berlimpah-limpah, kita hidup pun secukupnya saja. Ada seorang hamba Tuhan, John Wesley namanya. Pada waktu dia mulai melayani, dia diberikan salari X. Sudah sekian lama, dia mendapat perlipatan lebih dari X itu, sekian X. Terus, tetapi dia selalu hidup sederhana. Yang selebihnya itu dia pakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk pekabaran Injil. Karena apa? Dia mengerti bagaimana itu hidup secukupnya, bukan foya-foya. Tuhan mau kita berdoa dengan jiwa seperti itu. Lalu Tuhan mengajar kita berdoa supaya kita hidup damai dengan sesama. Seperti kata Rasul Paulus, jikalau itu tergantung pada kita, marilah kita selalu mengusahakan berdamai dengan sesama kita. Menambah teman lebih baik daripada menambah musuh. Dan untuk itu kita harus mempunyai hati yang bersedia untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti kita pun membutuhkan maaf dari orang lain, bahkan pengampunan dari Bapa di sorga. Kebenaran ini sangat penting, sehingga kemudian sesudah Tuhan Yesus mengajarkan pattern doa ini, dia masih mengulang poin ini dalam ayat 14-15. Karena penting sekali untuk kita hidup bukan cuma beres vertikal kepada Allah, tetapi juga beres secara horizontal dengan sesama kita. Dan kemudian Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam doa untuk menyadari kerapuhan kemanusiaan kita, kedagingan kita, agar kita selalu waspada dan bersandar kepada Allah menghadapi hidup yang penuh dengan pencobaan. Itulah ajaran Tuhan Yesus dalam pattern doanya ini. Jadi doa itu bukan sesuatu yang sulit. Ini sudah ada polanya. Marilah kita berdoa seperti itu. Marilah kita berdoa. Terakhir saya hendak mengajak kita mengerti adalah panggilan untuk berdoa bersama. Dalam tema yang saya kirimkan ke Pak Taufik, sebetulnya kata kita dalam tema ini saya cetak italic, cetak miring untuk memberikan penekanan. Marilah kita berdoa. Panggilan ini bukan cuma untuk saya pribadi dan saudara pribadi berdoa, tetapi marilah kita berdoa. Menarik sekali untuk kita perhatikan bahwa di dalam bagian Matius 6 ayat 5 sampai dengan 15 ini, seluruh kata ganti kamu itu adalah kata ganti orang kedua bentuk jamak. Di dalam bahasa Inggris, you adalah bisa untuk you singular, you untuk bentuk tunggal, maupun you untuk bentuk plural atau jamak. Tetapi di dalam bahasa Yunani, kata ganti orang kedua ada dua macam. Ada untuk bentuk tunggal, untuk satu orang pribadi, dan kata ganti orang kedua kamu, yang berarti kalian, orang banyak. Dalam bahasa Indonesia sebetulnya lebih bagus. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia Alkitab mulai sekarang kiranya sudah perhatikan, kata ganti orang kedua tunggal itu menggunakan kata engkau. Kalau pakai kata terjemahan engkau itu berarti Anda pribadi. Tetapi kamu, kata ganti terjemahan kamu itu adalah kalian, all of you, kamu sekalian. Kalian dalam bahasa Indonesia itu kata ganti orang kedua jamak. Dalam bahasa Indonesia ada arti itu kalian, artinya kamu lebih dari satu orang. Hanya satu kali di dalam 5 sampai dengan 15 ini kata ganti orang kedua tunggal, yaitu engkau, untuk ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, jadi maksud dari pengajaran Tuhan itu seperti ini. Waktu kita berdoa, Allah memanggil kita untuk berdoa bersama-sama, bukan cuma doa pribadi. Tapi supaya jangan kebablasan pikir doa itu harus selalu bersama-sama, Tuhan Yesus menekankan kalau engkau pribadi berdoa, berdoalah di dalam kamar, bukan juga untuk pamer. Jadi pengajaran ini sangat masuk akal, sehingga pada waktu berdoa bersama-sama maka terjadi kemungkinan orang mau pamer karena banyak orang, betul? Tapi waktu kita doa pribadi, kita mau pamer sama siapa?
Bahkan waktu kita doa pribadi, kita tidak mengucapkan kata-kata pun. Allah mengerti isi hati kita. Tapi waktu kita berdoa bersama, kita perlu menggunakan kata-kata. Dan itu bisa terjadi kemudian penyimpangan. Orang jadi sombong, dia mau ngobrol kata-kata yang muluk-muluk, atau dia bisa jadi bingung, dia takut berdoa karena dia tidak tahu bagaimana mengucapkan doanya, atau dia menjadi menyimpang lagi, doa bertele-tele, dibikin banyak-banyak kan dia punya konsep yang salah tentang doa. Tetapi Tuhan mengajarkan dan Tuhan suka untuk kita berdoa bersama-sama. Perhatikan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Seluruh kata ganti pendoa adalah kata ganti bentuk plural. Kalau kamu berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Our Father in heaven. Okay? Not my Father. Tetapi Bapa kami. Kita selalu ingat, Bapakku adalah juga bapaknya dari saudaraku. Bapakmu juga. Jadi Bapak kita bersama. Kita terpanggil untuk tidak menjadi orang yang selfish, cuma mikir diri kita, doa buat kita sendiri, tapi itu juga bersiapa untuk orang lain. Bahkan kita berdoa bersama-sama di dalam kelompok. Dalam ayat pembimbing kebaktian kita pada sore hari ini, tadi saya memilihkan janji Tuhan Yesus. Bahkan statement dan proklamasi Tuhan Yesus bahwa jika 2 orang, berarti lebih dari 1, itu sudah menjadi satu persekutuan doa. At least 2 orang berdoa di dunia ini dengan sepakat, dengan satu hati, sama-sama setuju, meminta apapun juga ke Tuhan Yesus. Permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang, 2 atau 3 itu berarti lebih dari 1, sudah merupakan persekutuan doa, berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, meminta dengan sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Artinya kita minta sesuai dengan kepribadian Tuhan Yesus, bukan minta sembarangan, sepakat untuk ngerampok, bukan, tapi sepakat untuk seperti kehendak Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus menjamin Bapa di sorga pasti mengabulkan. Saudara, ini adalah janji yang luar biasa. Berkat yang luar biasa Allah sediakan untuk doa dan melalui doa bersama. Seluruh perikop di dalam yang kita sebut doa Bapa kami itu menggunakan kata ganti our, us, dan we. Doa bersama. Jadi doa ini dimaksudkan mengajar kita berdoa bersekutu bersama-sama. Bukan sekedar untuk seperti banyak kebiasaan dalam doa bersama, berdoa, orang berdoa seperti ini sebelum dia tutup dan kemudian dia katakan terakhir, dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Lalu semua jemaat sudah ngerti, kalau sudah begitu pendahuluannya semua berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Tuhan Yesus mengajarkan doa ini bukan untuk digunakan seperti itu sebetulnya. Meskipun tidak ada salahnya untuk kita berdoa bersama-sama mengucapkan doa ini, tetapi lebih baik kalau kita berdoa bersama-sama dengan menggunakan doa ini sebagai pattern, sebagai pola. Kalau kita berdoa dengan tujuan memuliakan Allah, mencari kehendak Allah, berdoa berjuang untuk melaksanakan kehendak Allah, dan seterusnya, berdoa bersama-sama. Jadi aneh kalau kita mengucapkan doa ini, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami dan seterusnya. Tapi kita tidak di dalam kebersamaan kita. Lalu doanya sendiri, keliru, saudara. Tuhan mau kita selalu ada waktu berdoa bersama-sama. Kita adalah anak-anak dari satu Bapa. Kita adalah keluarga rohani. Dan Allah bekerja melalui doa bersama. Kisah para Rasul, kitab Kisah para Rasul adalah kisah yang mencatat pekerjaan Roh Kudus.
Tetapi Roh Kudus bekerja ternyata melalui jemaat yang berdoa bersama-sama. Jadi sepanjang kisah para rasul, setiap kali umat Allah berkumpul, umat Allah melayani, mereka selalu mendahului dengan berdoa bersama-sama. Mulai dari pasal yang pertama sampai dengan pasal terakhir, saudara menemukan dalam berbagai bentuk umat Allah berdoa bersama-sama. Berdoa bersama-sama ketika mereka di dalam keadaan takut sebagai kelompok yang dikucilkan di Yerusalem. Mereka berdoa bersama-sama menanti Roh Kudus yang akan diutus sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Mereka berdoa bersama-sama untuk menghadapi tekanan-tekanan yang mereka alami. Mereka berdoa bersama-sama untuk mengabarkan Injil. Mereka berdoa bersama-sama untuk mengutus misionari-misionari. Mereka menumpangkan tangan sesudah berdoa bersama-sama mengutus rasul-rasul, termasuk Rasul Paulus, untuk pergi mengabarkan Injil. Dan setiap kali dari doa bersama itu Allah bekerja. Saudaraku, marilah sebagai jemaat kita mulai dan menggalakkan doa bersama. Di awal tahun ini dalam rapat tim pelayanan, saya men-sharekan firman Tuhan dari kitab Sakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6, bahwa pekerjaan Tuhan jadi dan berhasil itu bukan karena kekuatan, kegagahan, dan keperkasaan kita manusia, tetapi hanya oleh karena Roh Allah. Roh Allah yang memungkinkan pekerjaan Allah berhasil, dan Roh Allah bekerja melalui doa bersama umat Allah. Jadi kita dipanggil untuk berdoa bersama-sama. Berdoa bersama ketika kita berkumpul di dalam kebaktian, berdoa bersama di dalam persekutuan doa. Bila saudara dimungkinkan, datanglah ke dalam persekutuan doa setiap Rabu. Dan kita perlu mencari cara yang lain supaya kita semua bisa berdoa bersama-sama. Mungkin ambil waktu 5 menit sebelum kebaktian dimulai, kita sudah datang dan kita berdoa bersama-sama. Begitu saudara-saudara, apa kita setuju? Ya, usahakan datang, yang lebih dulu datang sebelum kebaktian, daripada kita ngobrol, kita bersama-sama duduk di sini dengan tenang, satu orang memimpin, kita berdoa untuk kebutuhan kita bersama-sama. Sebab itulah kehendak dan ajaran Allah bagi kita. Renungan di dalam buletin hari ini mengajak kita mendahulukan doa di dalam hidup kita. Dalam setiap kehidupan kita, sebelum hal-hal yang lain kita upayakan, nomor satu kita berdoa. Waktu sakit, nomor satu kita ingat bukan dokter. Waktu kita sakit, nomor satu kita ingat bukan doa. Waktu kesulitan ekonomi, yang nomor satu kita ingat bukan bagaimana kita mencari teman untuk mendapatkan koneksi, mencari pekerjaan yang baru. Dalam segala hal kita mengingat Tuhan dan kita berdoa. Amin, saudara-saudara. Corrie ten Boom, seorang hamba Tuhan yang sangat rohani, dia bertanya, is prayer your steering wheel or your spare tire? Apakah doa merupakan kemudi yang mengarahkan hidup kita, atau menjadi ban serep yang kita baru ingat ketika kita mengalami flat tire? Ada masalah, sudah terbentur-bentur, sudah gagal sana, gagal sini, baru ingat, oh iya, berdoa. Terbalik, mestinya dalam segala hal kita memulai dengan doa. Marilah